pengamatan untuk apa? Untuk masalah misalkan untuk perhitungan ship condition ya, ship condition misalkan. Jadi kalau ship condition ada yang pernah tahu nggak itu dilakukan saat kapan? Kalau sekiranya kapal datang atau berangkat, tujuannya untuk apa ship condition itu? Ada yang tahu nggak? Kalau halo, gimana, ada yang bisa menjelaskan nggak pentingnya ship condition kalau di atas kapal? Dasarnya dari situ loh ya. Dasarnya ship condition. Ship condition dasarnya adalah untuk mengetahui posisi daripada stok ya, stok bahan bakar, stok air, ya, stok apa lagi itu, balas, nah, kemudian stok tangki-tangki yang lain itu sangat berpengaruh terhadap apa keselamatan kapal itu sendiri ya, sama keselamatan untuk kebutuhan untuk memenuhi satu kebutuhan daripada operasi kapal. Misalkan kapal mau datang, biasanya diadakan pengecekan ya. Itu pengecekan dengan cara apa? Disonding mau nggak mau ya, disonding. Kalau kita mau nyonding paling nggak, walaupun toh bukan kerjaan kita barangkali ya, karena kita belum diberikan tugas ya, belum diberikan tugas oleh siapa yang di atas kapal, karena yang ngasih tugas biasanya sesuai dengan SOP perusahaan itu sendiri. Jadi masing-masing perusahaan akan sangat berbeda dengan perusahaan yang lain. Jadi mungkin di kapal A kita sudah bisa melakukan suatu untuk pengecekan tangki-tangki misalkan, tapi kapal yang lain nggak ngasih kan gitu. Tapi ini supaya pengetahuannya pengetahuannya tuh merata ya, pengetahuannya merata. Ini fungsi pelatihan, fungsi pendidikan adalah seperti ini. Jadi kita bisa menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada pada diri peserta atau peserta-peserta yang lain. Jadi misalkan fungsi ship condition itu pada dasarnya adalah untuk mengadakan pengecekan tangki. Dengan cara apa tangki dicek? Disonding. Sonding itu kan perhitungannya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Jadi dapatlah volume. Kemarin kita udah mempelajari di fisika ya, untuk mencari volume itu udah menggunakan tiga komponen pengukuran ya. Tiga komponen pengukuran, panjang kali lebar kali tinggi. Jadi tangki-tangki itu akan bisa diidentifikasi kalau sekiranya kita tahu persis ukuran daripada, ini nyambung ini antara fisika dengan pengetahuan fisika yang kemarin kita sambungin ke masalah matematika. Nah, kita sekarang dengan matematika kita ngecek langsung secara fisik isi tangki itu sebenarnya itu berapa gitu loh. Berapa ton yang di dalam tangki itu sendiri. Nah, karena kalau sekiranya kita nggak mengetahui, itu biasanya kalau untuk kebutuhan harian itu juga akan selalu diadakan pengecekan ya, kebutuhan harian bahan bakar. Misalkan kapal pada waktu kapal sedang bongkar muat, itu yang dipakai apa misalkan? Mesin apa yang dipakai? Halo? Bukan mesin induk, mesin bantu ya. Bukan mesin induk dipakai pada waktu kapal berjalan operasi ya. Kalau kapal sedang sandar bongkar muat, yang dipakai adalah mesin bantunya ya. Mesin bantunya dipakai untuk penerangan bongkar muat ya kan. Terus masalah untuk dapur macam-macam itu menggunakan mesin bantu ya, mesin bantu. Penggunaan mesin bantu juga berpengaruh bagaimana konsumsi bahan bakar itu bagaimana kita harus mengetahui konsumsi bahan bakar dari pemakaian bahan bakar itu sendiri dengan cara mensonding ya. Kelihatannya sederhana, sonding ya. Kelihatannya sederhana,
Tapi permasalahannya itu untuk soundingan itu permasalahannya cukup meluas gitu. Tidak hanya kapal pada waktu tidak hanya berlaku pada waktu kapal mau sandar saja, kapal mau berangkat juga dilakukan dilakukan pengontrolan. Terus kapal pada waktu bongkar muat juga selalu diadakan pengecekan. Makanya biasanya di kamar-kamar mualim ya ada ship condition ya. Nah, itu yang muter biasanya kalau nggak siapa yang muterin ship condition ada biasanya mualim 3, terus mualim 3 dibantu sama kasap atau ya dibantu sama siapa? Ya, entah itu kadet, entah itu jurumudi ya, untuk mengedarkan itu supaya diisinya gitu loh, diisi. Itu ada petugas-petugas khusus yang melakukan soundingan itu. Tujuannya adalah itu untuk mengetahui stok bahan bakar, terus kemudian untuk sebagai bahan pertimbangan untuk minta air barangkali, ya. Air juga dicek, minta airnya kalau misalkan kapal udah mau berangkat, kebutuhan belayar dari suatu pelabuhan A ke pelabuhan B itu berapa ton misalkan, itu direkod semua gitu loh, direkod semua. Jadi merupakan suatu kegiatan operasi daripada kapal dalam melaksanakan kegiatannya untuk mengoperasikan kapalnya ya. Jadi jelas ya tujuan daripada penerapan matematika terapan yang pertama lebih banyak kita untuk melihat kuantitas suatu volume suatu barang ya, volume suatu bahan bakar, kemudian air juga. Ini harus kita benar-benar menguasai ya. Kalaupun toh belum diadakan suatu tugas yang berhubungan dengan hal tersebut, ya mungkin kita masih baru kan. Harus kita menyadari, harus kita ingin tahu, kita tingkatkan rasa ingin tahu kita supaya pengetahuan kita meningkat ya dalam hal apapun. Sama juga untuk perhitungan misalkan draft survey ada nggak yang untuk draft survey sudah pernah belum? Gunawan, untuk draft survey udah belum? Untuk draft survey misalkan kapal pada waktu baru memuat, biasanya dicek ya draftnya berapa, kemudian kapal setelah selesai muat draftnya berapa, itu selisih dari draft itu kita bisa mengetahui berapa banyak maksimal muatan yang bisa masuk ke dalam kapal ya, itu bisa kita ketahui. Ini contoh-contoh daripada bilangan. Saya sengaja saya tampilkan di materi, mungkin materinya udah dibaca semua ya, cuman saya hanya menjelaskan mengenai bagaimana sih penerapan matematika yang dipakai yang digunakan di kapal ya. Reci Rizwan apa ini pada? Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak mengenai operasi misalkan penjumlahan bilangan pecahan. Pecahan tuh gimana sih bentuknya, bentuk pecahan? Ya. Kalau pecahan itu ada pecahan tuh ada bilangan di atas, ada bilangan bawah kan. Kalau pecahan tuh ada dua, yang desimal sama pecahan yang biasa ya. Ada misalkan kalau 0,5 itu pecahannya bilangan desimal kan, pecahannya 1/2 ya, setengah ya. Nah, misalkan seperti itu. Jadi nilainya sama. Jadi mungkin dalam operasi bilangan ini kita harus menguasai bagaimana penjumlahan dilakukan, bagaimana
pengurangan. Kalau nilainya misalkan 1/3 ditambah 1/7, itu caranya kita harus mengetahui ya caranya untuk menyamakan nilainya. Yang penting nilainya sama. Yang penting nilainya sama. Kemudian ini ada bilangan-bilangan, cara penjumlahan bilangan-bilangan. Ini kita bisa buka atau pelajari dengan cara kita membaca. Ini mestinya sudah pernah dilaksanakan, bagaimana penjumlahan pecahan, udah pernah kita lakukan ya. Sudah pernah kita lakukan soal penjumlahan bilangan pecahan. Baik, sum yang tersedia putus, jadi dianggap selesai aja. Jadi nanti saya sambung dengan sum yang kedua. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan.